AS adalah negara pencakar langit, film laris Hollywood, dan raksasa teknologi. Namun sedikit yang tahu bahwa negara ini selama 15 tahun menyimpan arsenal nuklirnya, dengan kode 00000000. Ya, 80. Begitulah cara akses ke rudal antar benua Minuteman dibuka. Militer sengaja membuat kode termudah. Mereka takut sandi rumit menghambat peluncuran cepat saat diserang. Pada tahun 1961, di atas Carolina Utara, sebuah pembom B-52 pecah di udara. Ia membawa 2 bom hidrogen. 1 bom jatuh dengan parasut dan hampir sepenuhnya aktif. Semua sekering bekerja, kecuali yang terakhir. Hanya 1 saklar saja yang menyelamatkan negara bagian dari ledakan 3,8 megaton. Hari ini, sebagian dari bom itu masih terkubur jauh di tanah rawa. Beginilah keamanan nuklir yang sesungguhnya. Bukan tombol merah dari film, melainkan 80 di panel, dan rawa berisi bom. Di bawah Taman Yellowstone AS, bersemayam salah satu gunung berapi terbesar dunia. Letusan masa lalunya menyelimuti separuh benua dengan abu. Ledakan besar terakhir terjadi sekitar 640.000 tahun lalu. Namun, ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan ia akan aktif lagi. Jika itu terjadi, abu akan menutupi seluruh negeri. Ini akan menghentikan penerbangan, menghancurkan panen, dan menyebabkan pendinginan global selama bertahun-tahun. Namun, para ahli menenangkan, kemungkinan kejadian itu sangat kecil dalam beberapa abad ke depan. Lebih sering, letupan kecil terjadi di taman itu. Geyser menyemburkan air mendidih, kolam lumpur bergelembung, tanah sedikit naik turun. Sensor, seismograf, dan tim vulkanolog memantau semua ini 24 jam sehari. Jadi, Yellowstone bukan hanya taman nasional indah dengan alam liar. Ini adalah tempat paling terpantau di bumi, di mana setiap embusan geyser tercatat dalam grafik. Amerika Serikat satu-satunya negara maju tanpa cuti melahirkan berbayar yang dijamin. Undang-undang federal hanya memberi 12 minggu cuti tak berbayar, dan itu pun tidak semua ibu muda. Banyak wanita AS kembali bekerja 1-5 bulan pasca melahirkan. Mereka terpaksa, agar keluarga tetap berpenghasilan. Semua tergantung kebijakan perusahaan dan hukum negara bagian. Ada yang beruntung, ada yang tidak mendapat apa-apa. Karenanya, banyak keluarga mengambil pinjaman atau mencari pekerjaan sampingan untuk biaya perawatan bayi. Negara yang meluncurkan roket dan mengembangkan AI ini belum sepakat soal bantuan dasar orang tua. Ini mengejutkan bagi orang Eropa. Isu ini selalu muncul di setiap pemilu. Namun perubahan sangat lambat terjadi. Di Amerika Serikat, 3 orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan simpanan separuh penduduk termiskin. Kontras ini terlihat di mana-mana. Di puncak ada penerbangan luar angkasa pribadi, pembelian klub sepak bola, dan yacht sebesar kota kecil. Di bawah ada kredit mahasiswa puluhan tahun, 2-3 pekerjaan sekaligus, dan menghitung setiap dolar bensin. Ini lebih mengejutkan orang asing daripada burger dan hotdog. Satu negara punya hub teknologi miliarder, dan daerah di mana sekolah bekerja 4 hari seminggu, karena kurang dana. Satu orang memikirkan terbang ke Mars, yang lain bagaimana bertahan sampai gajian. Kedua realitas ini ada serentak di bawah satu bendera, karena AS bukan satu ekonomi, tapi puluhan dunia berbeda. Beberapa negara bagian AS masih mengizinkan pernikahan anak. Ini dengan persetujuan orang tua atau pengadilan. Ratusan ribu pernikahan tersebut terjadi dalam 20 tahun terakhir. Tidak ada larangan federal tunggal. Setiap negara bagian punya aturannya sendiri. Beberapa mengizinkan usia minimal 16 tahun. Di tempat lain, usia minimal nyaris tidak ada. Undang-undang berubah setelah skandal besar di media. Pembela HAM menuntut aturan sederhana. Pernikahan hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Tidak ada pengecualian. Bagi banyak orang asing, ini terdengar kuno. Namun dalam sistem AS, keluarga, pengadilan, dan pemerintah negara bagian dapat memutuskan lain. Inilah detail yang mengejutkan. Satu sisi adalah negara modern. Sisi lain adalah hukum kuno. Di New York, ada air terjun kecil. Api nyata menyala di balik alirannya. Ini bukan mistis. Gas alam keluar dari celah batu. Api itu terus menyala di bawah air terjun. Kadang api padam oleh angin atau percikan. Wisatawan cukup menyalakannya lagi. Ilmuwan menjelaskan geologinya. Gas keluar dari serpihan purba di suhu rendah. Cukup untuk menjaga api tetap stabil. Saat berdiri di sana, air bergemuruh dan mengalir. Di baliknya, nyala api hidup bersinar hangat. Otak menolak memahami. Air seharusnya memadamkan api. Namun di sini justru kebalikannya. Awalnya, terlihat seperti trik. Tapi sebenarnya, ini kombinasi batuan langka. Kini menjadi daya tarik lokal. Pameran di Amerika terkenal dengan kultus makanan gorengan. Mereka menggoreng es krim, coklat batangan, bahkan mentega ditusuk. Mentega dicelup adonan, digoreng,
lalu disiram sirup melimpah. Satu gigitan bisa setengah kalori harian. Ini bukan makanan sehari-hari, melainkan pertunjukan demi efek, wow dan foto media sosial. Hidangan ini diciptakan sebagai trik, yang mengejutkan sekaligus menghibur. Antrean bukan dari pencinta kuliner, tapi dari orang penasaran, harus coba dan foto. Pembawa acara dengan gembira menyebutnya, camilan pameran paling Amerika. Orang asing meringis, berbagi porsi, tapi mereka tetap tersenyum, karena rasa masa kecil dan kegilaan kadang mengalahkan akal sehat. Di peternakan Amerika Barat, ada hidangan bernama tiram padang rumput. Tapi ini bukan makanan laut. Ini adalah testis sapi jantan goreng, yang disajikan irisan dengan saus pedas dan kentang goreng. Orang asing sering menyadari apa yang mereka makan saat melihat seringai pelayan atau lelucon dari meja sebelah. Namun, penduduk setempat menganggapnya serius. Di Wild West, setiap bagian hewan digunakan tanpa sisa. Rasanya perpaduan ayam dan cumi. Teksturnya lembut, dan kejutan pertama hilang pada gigitan kedua. Ini bukan lelucon koboi, melainkan bagian nyata budaya padang rumput. Mereka tidak membuang apapun dan menghormati setiap bagian hewan buruan. Tip di AS bukan sekadar terima kasih. Ini bagian dari gaji resmi. Pelayan dibayar 2-3 dolar per jam. Tanpa tip murah hati, mereka pulang hampa. Maka, pelayan mengejar turis ke jalan. Ada percakapan tegang di kasir. Layar pembayaran tampilkan, 15%, 18%, 20%. Menolak terasa tak sopan. Padahal, pelanggan sudah bayar makanan. Mereka tak anggap diri majikan. Sistem ini berawal dari hukum dan kini jadi kebiasaan. Perdebatan terus berlanjut. Namun, belum ada yang bisa ubah model ini. Layanan masih bergantung pada persentase sukarela dari tagihan. Lebih mudah menerima aturan mainnya. Amerika Serikat dan Inggris pernah hampir berperang karena seekor babi. Di Pulau Sengketa AS Kanada, petani AS menembak babi Inggris yang masuk halamannya. Eskalasi dimulai. Kapal perang tiba, tentara bersiap, menunggu perintah tembak. Untungnya, diplomat mendinginkan suasana. Babi itu tetap satu-satunya korban. Kini, plakat historis di pulau itu tunjukkan siluet babi. Ini ingatkan, betapa mudahnya negara besar berkonflik karena hal sepele. Dan betapa pentingnya akal sehat. Itu 10 fakta tentang AS. Jika Anda belajar hal baru, suka dan berlanggananlah. Jangan lewatkan episode negara menarik berikutnya. Sampai jumpa.